Saya pernah membaca tulisan di sebuah toko buku yang besar di Surabaya. Tulisan itu mengatakan, di saat gagal, jangan pura-pura sukses. Saudara pernah gagal? Saudara pernah sukses? Jujur, kayaknya loh, kita semua pernah mengalami yang namanya gagal, pernah mengalami yang namanya sukses. Nah, ini yang penting, bagaimana sikap kita ketika kita gagal, bagaimana sikap kita ketika sukses. Dan mau tidak mau kita juga berpikir, apa sih gagal itu apa? Sukses itu apa? Supaya kita nggak berpikiran sempit ketika kita mengalami gagal dan sukses. Dan ketika orang lain mengalami gagal dan sukses, supaya kita punya wawasan yang lebih luas. Gagal, nggak naik kelas, gagal. Nggak lulus, gagal. Naik kelas, lulus, sukses. S1 sukses. Oh, ada yang S2, berarti gagal dong, tidak bisa S2, begitu. Oh, sukses, gaji sebulan 10 juta, sukses. Loh, ada yang gaji 20 juta loh tiap bulan, gagal. Oh, sukses ya Pak Pendeta, gerejanya besar, bisa muat berapa? 250 orang, 300, 400, wow, sukses ya. Ada yang ribuan loh, bisa muat 10.000, 20.000. Ada yang lebih sukses, gagal berarti. Wah, hebat ya gerejanya ya, punya panti asuhan ya, sukses. Loh, ada yang punya gereja yang punya pom bensin sendiri, hotel sendiri, perusahaan sendiri, sawah sendiri, pabrik sendiri. Ada yang lebih sukses loh. Kita pikir baik-baik, kita sedang gagal atau sukses? Jangan-jangan apa boleh dikatakan bahwa gagal itu adalah proses mengalami kesuksesan? Atau juga boleh dikatakan bahwa kesuksesan itu adalah proses mengalami kegagalan? Sukses kalau berhenti sampai di situ, bukankah itu juga bisa dikatakan gagal kan? Nggak bisa lebih lagi sukses, puas diri, stagnasi. Nah, ayo paling tidak nih, kok bingung sih Pak? Poem bulet ngomongnya. Ya ini tingkat S3 ini. Ya pura-pura pinter ya Pak Budi ya. Paling tidak gini loh, yang merasa gagal, jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan minder. Proses, katakan sama-sama proses. Yang sukses, jangan sombong, jangan congkak, jangan terlalu dadanya ke depan. Kayak sukses sendiri, jangan. Proses ini bisa mengalami kegagalan loh. Selama masih bernapas itu hidup ini proses. Jalan terus, tidak berhenti di jalan. Siang ini paling tidak kita menghafalkan satu ayat, Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lalu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lagi, hendaklah, ini ya, mau tahu kehendak Tuhan, ini, mau tahu perintah Tuhan, ini, mau tahu pikiran hati Tuhan, ini. Salah satunya dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu. Siapa kasih itu? Allah. Saudara punya kasih? Punya.
Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Kita terima Tuhan dalam hati kita, bukan? Roh Kudus di dalam kita, bukan? Roh Allah Maha hadir, bukan? Kita berkata kita punya Tuhan, mau tidak mau kita nggak bisa nolak bahwa kasih itu di dalam kita. Kita praktekkan, kita biarkan hidup kita penuh dengan kasih Tuhan dan jangan pura-pura. Coba ambil nada dasar apa deh? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, terima kasih. Di gereja, ketika pekerjaan baik-baik saja, nggak ngalami PHK. Ketika keluarga baik-baik saja, ketika semua sehat-sehat, nyanyi ku mau cinta Yesus. Bagaimana kalau di PHK? Bagaimana kalau mengalami musibah, masalah, sakit, kebakaran, bangkrut, dikhianati, dirugikan, difitnah, dijebloskan penjara? Bagaimana? Bisa tetap nyanyi ku mau cinta Yesus? Oh Bapa, Engkau baik, aku anakmu, gitu? Atau ngomel, atau bersungut-sungut, atau marah sama Tuhan, atau kecewa sama Tuhan? Tadi malam saya lihat di Google data orang miskin di Indonesia, 26.420.000 orang. Kita termasuk. Rumah gedek, lantainya tanah, atap bocor, makan sehari sekali, nggak punya sepeda motor, sepeda ontel, itu cuma harganya Rp200.000, jalan kaki, tiap hari macul, pegang pacul, tiap hari harus berkeringat, peras keringat baru bisa makan. 26.420.000 orang. Gagal? Ini betul-betul orang miskin? Ini betul-betul orang gagal? Ayo kita pikirkan sama-sama. Kita coba memakai pikiran kita, berpikir lebih luas. Siapa sebenarnya orang gagal? Siapa sebenarnya orang sukses? Siapa sebenarnya orang miskin? Siapa sebenarnya orang kaya? Orang yang mengalami masalah besar itu orang yang gagal atau sukses? Orang yang mengalami masalah terbesar itu orang miskin atau orang kaya? Di Alkitab, di Lukas 16 ayat 24, coba lihat di rumah. Orang kaya. Mau membasahi lidah dengan air di ujung tangan itu loh, tidak bisa. Sedangkan orang yang dikatakan miskin sedang ada dalam pangkuan Bapak Abraham. Miskin, betul-betul miskin loh. Makan aja nunggu remah-remah yang jatuh dari meja loh. Ini orang loh, jemaat, bukan anjing loh. Sampai segitunya. Tidak apa-apa, wes remah-remah, tidak apa-apa, aku lapar. Ayo. Bingung kan? Sebenarnya yang miskin siapa, yang kaya siapa? Yang gagal siapa, yang sukses siapa? Berarti kalau saya pikir-pikir, orang gagal bisa sukses, orang sukses bisa gagal loh. Orang gagal di depan manusia bisa dikatakan sukses oleh Tuhan loh. Orang sukses yang dikatakan oleh manusia bisa dikatakan gagal loh oleh Tuhan. Jemaat, hati-hati, bijak-bijak menilai, melihat, bersikap tentang orang miskin, orang kaya, tentang orang gagal, tentang orang sukses. Kalau kita melihat Kejadian 45, kita ingat Yusuf. Yusuf orang
sukses atau gagal? Masuk sumur kosong, sukses atau gagal? Jadi budak, gagal atau sukses? Di penjara, gagal atau sukses? Secara manusia jujur, gagal bukan? Masa depan suram bukan? Mau Bapak Ibu dapat mantu orang yang di penjara, ngelamar anaknya Bapak Ibu, mau dapat menantu, calon menantu budak, mau. Nah sekarang tidak ada lah kata budak. Pembantu, buruh, mau. Tapi Yusuf di hadapan Tuhan sukses loh. Saya mau katakan, sukses bukan cuma ketika naik mobil BMW, Mercy, Ferrari, Lamborghini. Sukses bukan berarti tinggal di rumah 5M, 10M. Puji Tuhan kalau saudara seperti itu. Tapi itu bukan segala-galanya. Bukan titik, itu koma. Sukses di hadapan Tuhan secara rohani ini mengucap syukur dalam segala keadaan. Tetap beriman sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan meskipun dikecewakan oleh saudara, dikhianati oleh saudara, dibenci oleh orang lain, dirugikan oleh orang lain. Itu sukses di hadapan Tuhan ketika kita mengalami kegagalan secara duniawi, secara manusia. Tetap tersenyum sama Tuhan. Tuhan, rencanamu indah dalam hidupku, tidak pernah gagal. Tuhan, mungkin ini membentuk karakterku. Aku bersyukur Tuhan. Aku nyembah Tuhan, bukan menyembah kesuksesan dunia. Aku nyembah Tuhan, bukan menyembah kemewahan dunia. Aku nyembah Tuhan, bukan nyembah masalah. Ngerti nyembah masalah? Terpuruk, takluk, tertunduk ketika ada masalah. Itu maksudnya. Tidak, jangan. Kita sembah Tuhan kok. Apapun yang terjadi, Dia memang Tuhan. Segala perkara di tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Yang mengerti katakan amin. Masa paceklik, masa kesulitan, lockdown, masa pandemi, Yusuf mengalami di Kejadian. Menjalani hidup 7 tahun masa kelaparan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang suka bersyukur, orang yang tidak suka bersungut-sungut, orang yang tidak suka menyalahkan Tuhan, orang yang suka mengasihi, mengampuni musuh. Sudah, jangan menyalahkan diri kalian, sudah. Tuhan pakai kalian mempersiapkan supaya aku ada di istana memelihara kehidupan banyak orang. Wow, perkataan Yusuf yang luar biasa. Bukan algojo, bunuh semua ini saudaraku, ini yang membuat aku susah hidupku. Balas dendam. Tidak. Ajudan, bunuh dia. Ini yang, permisi ya, ngencingi aku ketika aku jadi tahanan di penjara. Ini yang memukul aku, menganiaya aku ketika aku dalam penjara. Nah sekarang jadi presiden, sekarang jadi raja, sekarang jadi penguasa, balas dendam. Tidak. Balas dendam, biasa manusia. Tidak balas dendam, mengampuni, luar biasa. Manusia yang berjiwa besar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 9 kembali. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan munafik. Harus dipraktekkan di mana saja, kapan saja, dalam segala keadaan.
Yang mengerti katakan amin. Tuhan, aku mau, tolong Tuhan, tolong. Jangan sampai cintaku sama Tuhan itu luntur, rusak, berkurang ketika gagal, ketika miskin, ketika pendapatan per bulanku sekarang menurun 50%, 60%. Enggak, tetap cintaku sama Tuhan tetap. Lahir enggak bawa apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa. Rohku tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Wow. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, jauhilah yang jahat ini loh. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Membenci yang Tuhan benci. Mencintai yang Tuhan cintai. Itu loh ciri-ciri orang yang beriman dan mencintai Tuhan. Saling mengasihi. Tetap rajin. Wes males aku wes bener, wes baik. Kok masuk sumur kosong, kok di penjara, wes baba, wes ndak usah sembayang, wes ndak usah beriman, wes gak usah nyanyi. Di penjara, gak usah rajin, wes ndak usah nyapu. Bantu orang lain, mengasihi orang lain ndak usah, wes kecewa aku, kepahitan aku. Begitu ndak, tetap rajin. Aku mau rajin kok, ndak peduli situasi kondisi bagaimana, orang lain, sikap orang lain bagaimana, ndak peduli. Memang aku mau rajin kok. Segala yang aku lakukan seperti untuk Tuhan. Roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan. Aku ndak melayani orang lain kok. Memang kelihatan secara jasmani melayani orang lain, melayani keluarga, melayani teman-teman, melayani rekan kerja, melayani tetangga dan lain sebagainya, melayani masyarakat. Tapi hati-hati, jangan cuma itu tok titik. Kalau orang lain tidak mengucapkan terima kasih, orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan, kita bisa kecewa. Kita bisa berhenti rajin. Jemaat, pesan Tuhan, tetap berharap ya, meskipun di masa-masa sulit. Alkitab berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang sudah tidak berharap meskipun hidup, itu sebenarnya sudah mati. Meskipun gagal, tapi terus berharap, terus percaya sama Tuhan. Proses kesuksesan, hidup. Jemaat, pesan Tuhan, terus bertekun dalam doa ya. Bukan doa memaksa Tuhan, aku harus sukses, aku harus kaya raya, aku harus. Loh, ini yang Tuhan siapa, yang manusia siapa? Yang pencipta siapa, yang ciptaan siapa? Yang Tuhan siapa, yang hamba siapa? Bukan berarti tidak boleh minta loh. Oh boleh dong, anak minta sama bapak boleh. Bapak malah seneng dimintain, betul? Tapi beda ya, minta dengan cinta sama minta sama maksa. Minta sama minteri Tuhan, beda ya. Minta sama karena cinta beda ya. Pak kalau boleh, ya terserah apa sih, nah, gitu ya. Tuhan kalau boleh, jadilah kehendak-Mu Bapa. Jemaat, saudara, hari-hari ini mengalami kesulitan, setelah hari-hari ini mengalami nangis, tidak bisa doa panjang-panjang, nangis. Tuhan mengerti bahasa air mata. Proses. Semua orang di dunia ini, tidak terkecuali kita semua mengalami yang namanya proses. Jemaat, pesan Tuhan, ampuni, kasihi, berkati, jangan mengutuk orang-orang yang menyakiti hatimu, yang mengecewakanmu. Ini kehendak Tuhan.
Guru boleh dong ingin murid-muridnya seperti dia. Bapak boleh dong ingin anak-anaknya seperti dia. Kasihi, ampuni, berkati, jangan mengutuk musuhmu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita tunduk kepala kita tutup mata kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, aduh Tuhan, sakit Tuhan. Ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami kejatuhan, malu Tuhan. Taruh di mana mukaku Tuhan? Roh Kudus, Engkau sumber penghiburan anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih firman Tuhan menguatkan, menunjukkan jalan keluar, memberikan arahan kepada kami, memberikan hikmat kepada kami untuk apa yang harus kami pikirkan, untuk apa yang harus kami renungkan, untuk apa yang harus kami perkatakan, untuk apa yang harus kami lakukan ke depan. Terima kasih firman Tuhan, ya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah senjata pedang roh, mengalahkan musuh-musuh, peperangan rohani di alam roh. Kami sudah dijadikan oleh Tuhan lebih daripada umat pemenang. Tuhan bersama kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami. Bersama Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu sudah terbukti di atas kayu salib. Engkau menebus hidup kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Engkau mengalahkan maut. Engkau menjamin kehidupan kekal selama-lamanya dalam kerajaan Allah mulia selama-lamanya kekal. Tuhan, terima kasih. Masalah terbesar sudah Engkau selesaikan, bereskan. Tuhan, kami tidak izinkan lagi kekhawatiran, ketakutan menguasai pikiran kami yang membuat kami pusing 7 keliling. Kami mau terus bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau terus menyatakan kasih kami, membuktikan kasih kami. Kasih kami kepada Tuhan tulus. Bukan supaya Tuhan memberikan ini dan itu, supaya kami mendapatkan ini dan itu. Tidak Tuhan. Siang ini kami memperbaharui komitmen kami. Kami cinta Tuhan. Perkataan kami dari dalam dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau cinta Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pulang ke rumah kami masing-masing dengan terus percaya, terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus melimpah seumur hidup kami. Wow, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kebersamaan bersama Tuhan hari-hari ini, melewati padang gurun, melewati lembah kekelaman. Oh Tuhan, Engkau terus memelihara kami, menghibur kami, menguatkan kami, menyediakan yang terbaik, semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang terjadi kami percaya, semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Semua berkat yang terbaik dari Tuhan kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat